Selamat bertemu kembali. Pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan EC Dentist Assistant. Topik kita pada kali ini adalah bagaimana kita setting database atau membuka database atau menggunakan database di dalam EC Dentist Assistant, dan bagaimana membackup-nya, menjadikan backup, dan bagaimana menentukan file database kita. Ketika kita pertama kali menjalankan file EC dan Assistant kita, untuk yang pertama kali, maka dia akan menampilkan dialog seperti ini, yaitu file database belum ditentukan atau keliru, tentukan file database. Nah, hal ini normal apabila pertama kali Anda menjalankan EC Dentist Assistant. Ya, klik OK saja. Ini bisa muncul karena pertama kali menjalankannya atau file database tersebut hilang, misalnya terhapus dan sebagainya, atau berganti namanya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, klik OK. Nah, kemudian setelah itu dia akan menampilkan dialog pencarian file database yang digunakan oleh EC Dentist Assistant. File database digunakan untuk menyimpan data rekam medis yang kita inputkan. Nah, ciri-cirinya adalah selalu diakhiri dengan .eda, titik eda ya di sini. .eda. Nah, pada contohnya ini kebetulan langsung membuka ke tempat di mana saya meletakkan file database tersebut. Tampil di sini dengan adanya filter EC Dentist Assistant EDA ini, maka yang ditampilkan di sini hanya folder dan file tersebut. Nah, ini misalkan sudah ada di sini, kemudian saya klik, kemudian open. Nah, akan muncul dialog login. Seandainya file tersebut bukan file database atau filenya tersebut rusak misalnya, maka dia akan sama menampilkan dialog yang pertama kali tadi, ini untuk mencari file database, dialog pencarian file database tersebut. Kita masukkan username A dan password A. Username dan password ini adalah A, dan A ini adalah pertama kali ketika kita menggunakan file database. Di mana password dan username dan password ini disimpan? Username dan password ini disimpan di file data yang kita gunakan untuk menyimpan data rekam medis tersebut. Karena tadi kita gunakan dan DB-EDA, maka username tersebut dan password disimpan di file dan DB-EDA. Seandainya username dan password yang tersimpan dalam database tersebut berbeda, bukan A dan A, maka yang kita masukkan di sini pun juga berbeda. Nah, kita klik login. Nah, saat software EDA telah dijalankan, maka kita akan bisa tahu file mana yang kita gunakan untuk menyimpan database EDA tersebut, untuk menyimpan file data yang kita masukkan di software EDA ini. Ya, ini kita akses di menu setting, kemudian database setting, klik di sini. Nah, di sini akan ditampilkan file apa yang digunakan oleh EDA saat ini ya. Lokasi database saat ini adalah Project Dentist 4 dan DB-EDA. Kita bisa mengganti file yang digunakan dengan yang lain, mungkin karena ada file yang lebih baru, yang kan ketika kita membeli EDA itu bisa diinstal lebih dari satu komputer tanpa perlu membayar lagi ya. Misalnya kita menginstal file di rumah, di komputer, kita menginstal EDA di rumah, kemudian juga di komputer kantor kita install. Di komputer kantor tersebut kita bekerja dengan klien kita yang di kantor ya. Kemudian ketika pulang kita ingin melihat file data yang telah digunakan di kantor tersebut, maka kita bisa menggunakan cara ini. Ubah, klik, kemudian misalnya saya gunakan gunakan ini Nasriati Aziz ya, EDA. Nah, ini tadi kan kita menggunakan ini, yang pertama kali kita pindah ke file ini, kemudian klik open. Nah,
akan muncul peringatan database sudah diganti, aplikasi akan direstart ya. Aplikasinya yang direstart, softwarenya, bukan komputernya. Klik OK, klik A, klik A. Pastikan ketika mengklik A ini login telah diklik dahulu, jadi dia terfokus ke situ. Kemudian login, set. Nah, seperti ini. Kita lihat lagi di lokasi database kita, di setting, kemudian database. Nah, lokasi database saat ini adalah ini. Jadi telah berubah. Nah, kita juga bisa membackup file database kita ya. Di sini ada namanya tools. Dengan cara kita buka menu tools, tab tools, kemudian pilih backup database. Maka otomatis database yang ada di sini akan dikopikan di tempat yang kita tuju. Nah, coba kita lihat ya, isi dari file database kita saat ini adalah misalnya, nah berubah. Tadi bukan ini ya, tadi bukan ini, kemudian dengan berubah. Misalnya kita ubah lagi ke tadi, ke database yang awal. Klik database, ubah, kemudian dan db eda. Aplikasi akan direstart. Nah, demikian. Klik A, klik A. Nah, kita lihat di sini file datanya telah berubah. Tadi kan banyak ya. Kemudian sekarang seperti ini. Nah, banyaknya master pasien data di sini, perbedaannya itu karena file database yang digunakan juga berbeda. Nah, kita bisa membackup file database kita ini untuk menjaga, misalnya secara rutin sebaiknya kita lakukan. Ini kita lakukan karena apa? Untuk menjaga file database tersebut rusak, misalnya karena kena virus, atau karena misalnya karena komputer itu suatu saat rentan untuk di harddisknya rusak misalnya. Nah, dan hal-hal yang lain yang di luar perkiraan kita, maka sebaiknya kita membackup database sesering mungkin kalau bisa. Akan tapi kita jadwalkan backup database tersebut. Nah, untuk membackup database kita klik backup. Nah, kemudian kita tentukan. Nah, di sini otomatis diberi nama dengan backup dan dbeda dengan tanggalnya saat ini 17/02/08. Dengan 17 ini adalah tahun, kemudian 02 ini adalah bulan, 08 ini adalah tanggalnya. Ini bisa kita rubah sesuai kebutuhan. Misalnya kita punya penamaan file yang baru, tapi dalam hal ini kebetulan saya cukupkan dengan ini. Kemudian saya letakkan di lokasi harddisk yang berbeda ya. Backup itu harus di tempat yang berbeda, karena kalau di tempat yang sama ya percuma saja nanti kalau ternyata misalnya harddisk kita rusak. Seharusnya dipindah ke flash disk, akan tapi ini sebagai contoh saja, maka saya pindah ke folder lain. Jadi kalau Anda betul-betul backup ke flash disk atau ke jaringan atau ke harddisk eksternal yang lain ya. Ini sebagai contoh saja. Misalnya saya pindah ke D, kemudian di sini saya buat folder baru namanya backup EDA, backup data EDA. EDA adalah singkatan dari EC dan Assistant. Saya klik save. Backup sukses. Nah, kalau sudah seperti ini berarti backupnya telah berhasil. Klik OK. Nah, demikian keterangan saya kali ini tentang topik bagaimana mengganti database dan membackup database. Dan kita akan bertemu dengan topik-topik yang lain. Selamat dan sukses menggunakan software kami.